Assalamualaikum anak-anak. Hai, apa kabar? Bunda harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini bertemu dengan Bunda Heni dan kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok atau gagasan utama paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Berbentuk satu kalimat lengkap, minimal subjek dan predikat, yang bisa berdiri sendiri. 2. Memiliki arti atau maksud yang jelas meski tidak dihubungkan dengan kalimat lain. 3. Tidak mengandung repetisi, kata penunjuk, kata ganti, atau konjungsi antar kalimat. Repetisi itu maksudnya pengulangan kata. Kata penunjuk itu contohnya ini, itu, tersebut. Kata ganti contohnya ia, mereka, nya. Kemudian konjungsi antar kalimat itu contohnya akan tetapi, walaupun, selain itu, maka, dan masih banyak lagi contoh konjungsi antar kalimat. Letak kalimat utama yang pertama di awal paragraf atau yang disebut juga dengan paragraf deduktif. Nah, Bunda punya satu paragraf ya. Satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat. Nah, kita cermati ya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nih, manusia memiliki 2 sistem, yaitu syaraf dan limbik. Lalu kita perhatikan, apakah betul kalimat utamanya ada di awal paragraf? Nah, kita lihat kalimat selanjutnya. Nah, ini ada repetisi ya, jadi mengulang, menjelaskan. Kemudian kalimat selanjutnya juga mengulang ya, sistem limbik, jadi menjelaskan dari yang kalimat pertama. Kalimat yang keempat pun juga ada repetisi, mengulang, menjelaskan kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang kedua itu ada kata penunjuk ya, inilah, sistem limbik inilah, berarti kan merujuk kepada kalimat awal ya, seperti itu. Kemudian nah di kalimat yang terakhir itu ada kata selain itu, konjungsi antar kalimat ya. Jadi kalimat utama dari paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama atau di awal paragraf. Manusia memiliki 2 sistem, yaitu saraf dan limbik. Yang kedua, akhir paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf biasanya kalimat akhirnya berupa simpulan. Kalimat simpulan itu bisa diawali dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dengan demikian, itulah, memang. Nah, kita perhatikan ada satu paragraf ya yang terdiri dari 4 kalimat. Nah, kalian perhatikan kalimat yang awal dan yang akhir. Kemudian di kalimat yang akhir itu ada kata itulah. Nah, itu berarti bisa sebagai penanda simpulan. Jadi kalimat
Yang terakhir itu merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Jadi kalimat utamanya adalah itulah proses pembuatan kain sutra, ya. Karena kalimat-kalimat sebelumnya itu kan menjelaskan proses dari pembuatan kain sutra. Kemudian yang ketiga terletak di awal dan akhir paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Nah, ini perhatikan ada satu paragraf ya yang terdiri dari 4 kalimat. Kita perhatikan. Nah, itu kalimat utamanya tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian di kalimat yang kedua itu ada yang kata penunjuk ya, peringatan tersebut. Tersebut itu apa? Peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu juga yang kalimat yang ketiga ada tersebut yang memahami isi Sumpah Pemuda tersebut. Kemudian kalimat yang terakhir ada kata oleh karena itu. Oleh karena itu ini kan sebagai penanda simpulan. Oleh karena itu, hendaknya kita menumbuh kembangkan bahasa dan bangsa Indonesia agar semakin maju. Jadi, kalimat utamanya adalah ada 2 di awal. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda dan kalimat yang akhir. Oleh karena itu, hendaknya kita menumbuh kembangkan bahasa dan bangsa Indonesia agar semakin maju. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan, merinci, memperdalam kalimat utama. Kalimat penjelas berfungsi untuk mendukung kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas. 1. Kalimat penjelas memiliki kaitan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. 2. Kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Jika dipisah dengan kalimat lain, makna kalimat tersebut akan kabur atau tidak jelas. Ya, jadi kalimat penjelas itu dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia fungsinya menjelaskan kalimat yang lain. 3. Mengandung repetisi atau pengulangan kata. 4. Mengandung konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. Contoh, tetapi, meskipun, lalu, sebaiknya, selain itu, maka. 5. Mengandung kata penunjuk, ini, itu, tersebut. Dan 6. Mengandung kata ganti, dia, ia, nya, mereka. Nah, Bunda punya sebuah paragraf. Nah, kita akan cek ya. Ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau kalimat utamanya di awal paragraf, nah kita akan lihat kalimat-kalimat selanjutnya itu apakah kalimat penjelas ya. Nah, kita lihat, kita cermati ya. Tadi berdasarkan ciri-ciri dari kalimat penjelas. Kalimat yang kedua kita perhatikan ada kata burung Garuda. Nah, ini kan ada repetisi dari kalimat awal ya. Jadi menjelaskan kalimat awal ya. Burung Garuda berasal dari elang Jawa. Dijelaskan ya. Jadi dia kalimat penjelas. Kemudian perhatikan kalimat yang ketiga. Kini keberadaan burung tersebut tinggal beberapa puluh pasang saja. Keberadaan burung tersebut, burung apa? Burung Garuda. Nah, itu kan menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi dia kalimat penjelas ya.
Kemudian lanjut lagi, kalimat selanjutnya ada kata itu. Populasi burung yang dilindungi itu dapat dijumpai di Taman Nasional Gunung Halimun, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, burung yang dilindungi itu apa? Burung Garuda, ya. Kan menjelaskan dari kalimat awal. Terus ada yang selanjutnya, kalimat selanjutnya ya. Selain burung elang Jawa. Nah, burung elang Jawa itu apa? Tadi kan itu burung Garuda, ya. Jadi kan menjelaskan lagi, ya. Jadi kalimat utamanya itu di awal, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas karena menjelaskan kalimat utama. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bunda mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.